Welcome back to my channel ya teman-teman, channel Daresa Daun Rempah Desa. Nah, di sesi ini saya akan membahas tentang daun calincing ya, atau belimbingan gitu ya, belimbing-belimbingan. Jadi teman-teman, daun calincing ini merupakan tumbuhan obat herbal ya, yang dapat tumbuh liar di tempat-tempat yang terbuka maupun di tempat yang terlindung teman-teman. Jadi daun calincing ini sebenarnya sangat banyak bisa kita temukan di mana-mana teman-teman ya. Bagaimana rupa tanaman calincing? Nah, ini yang perlu kita ketahui. Jadi calincing ini tumbuh dengan cara merayap, memiliki panjang sekitar 5 sampai 35 cm lah, ini tingginya teman-teman ya. Tanaman ini tergolong tumbuhan tahunan dan dapat termasuk tumbuhan hijau abadi lah. Calincing punya batang yang lunak dan banyak juga cabangnya nih. Ini contoh teman-teman ya, banyak cabangnya ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi daun calincing, merupakan daun yang majemuk lah ya, berjari 3 gitu ya. Itu dia. Dan anak daunnya berbentuk bulat, biasanya berwarna hijau muda nih. Ada yang hijau muda ya teman-teman ya, nih hijau muda. Kemudian dan bertangkai panjang ada juga ya. Ada pula jenis tanaman calincing ini memiliki daunnya merah, tapi sayangnya di sini nggak ada teman-teman ya. Bunga calincing ini bentuk kecil menyerupai payung biasanya. Ini dia. Ini kalau teman-teman lihat, ini menyerupai payung ya. Nih, kalau dia mengembang teman-teman ya. Ini bisa lihat teman-teman. Kemudian buah calincing ini bentuknya lonjong teman-teman ya. Kalau kayak belimbing nih ya, saya coba petik saat ya, ini teman-teman. Nih, hampir mirip belimbing teman-teman. Itu dia ya, calincing ini. Nah, buah calincing ini memang ternyata memiliki ruas atau rusuk ya. Nih, ini ada seperti rusuk, agak sedikit bersegi ya teman-teman ya. Ini calincing ini ya. Biasanya calincing ini tumbuhnya di Jawa banyak, dapat kita temukan juga di pantai sampai pegunungan lah kira-kira teman-teman ya, di MDPL 3000. Tapi sebenarnya calincing ini tanaman berasal dari Eropa, namun kini bisa ditemukan di seluruh dunia teman-teman, di wilayah Himalaya. Bahkan calincing ini hidup juga di ketinggian sampai 8000 mdpl teman-teman. Ini luar biasa calincing ini ya. Jadi itu dia mengenal tanaman calincing ini teman-teman ya. Kemudian teman-teman, apa saja sih manfaat dari daun calincing atau buahnya calincing ini teman-teman ya? Yakni manfaatnya ya tidak lepas pasti dari peran-peran zat yang dimiliki calincing. Biasanya komposisi zat calincing ini paling banyak dikandung ialah zat asam oksalat namanya teman-teman ya. Jadi zat asam oksalat nanti kita bahas teman-teman, apa sih zat asam oksalat itu. Nah, calincing juga sering digunakan nih untuk obat penurun panas dan bisa juga penetralisir racun. Ini termasuk antibiotik, anti peradangan, obat penenang, sebagai penurun tekanan darah juga nih teman-teman, calincing ini. Jadi teman-teman, selain itu juga bisa juga nih mengobati flu, demam, diare, hepatitis, infeksi saluran kencing, kelemahan badan, hipertensi, dan memperlancar haid juga nih teman-teman ya. Jadi cukup banyak manfaat calincing ini. Terus yang perlu ditanyakan itu bagaimana sih mengelola calincing ini, kan gitu. Saya pasti kalau ngelola calincing ini, yang pertama teman-teman siapkan daun calincing ini ya, sekitar 30-40 gram lah begitu ya. Cuci sampai bersih, kemudian rebus teman-teman ya, semua bahan tersebut. Masukin ke dalam 2 gelas lah kira-kira ya. Kalau saya sih 1 gelas aja ya, berarti saya butuh 20 gram cukup mungkin ya. Karena calincing ini juga sebagai pengobatan obat kronis, hepatitis kronis teman-teman. Jadi kalau ada hepatitis kronis nih, cocok banget nih calincing nih.
Jadi biarkan mendidih ya sampai masak, lalu dinginkan. Kalau bisa diminum lah airnya sehari rutin 2 kali teman-teman ya, calincing ini ya. Karena ini juga selain dari penetrasi racun, juga obat diare. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi nih cari obat. Jadi cukup sederhana juga cara untuk meraciknya ya, meramunya menjadi minuman teman-teman ya. Nah ini juga kalau ada luka, misalnya ada luka nih pada kulit kita, teman-teman cukup menghaluskan daun calincing ini teman-teman ya. Kemudian dioles, karena ini anti-inflamasi dan anti peradangan, antibakteri, ini anti jamur, ini cukup cepat mengeringkan luka teman-teman ya. Jadi jangan khawatir teman-teman. Nah nanti coba saya tunjukkan sama teman-teman bagaimana sih cara meramu dari daun calincing ini. Itu dia teman-teman ya. Jadi daun calincing ini ada juga cara yang meramunya menggunakan dikeringkan dulu jadikan bubuk teman-teman ya. Dijadikan bubuk kan butuh waktu ya teman-teman, nggak mungkin butuh waktu ketika ada permasalahan atau yang perlu diobati dengan segera teman-teman. Jadi teman-teman mungkin butuh waktu cepat, tapi yang penting yang selalu diingat adalah apa? Sebaiknya gunakan ramuan tanaman calincing ini secukupnya aja teman-teman ya, jangan berlebih. Selalu dalam video saya sampaikan segala sesuatu yang kita kaji apa ya, kita anggap itu baik, tapi jangan melebihi batas gitu ya. Segala sesuatu yang dianggap baik dimakan baik, tapi kalau melebihi batas jadi juga lemak seperti makan daging jadi teman-teman ya. Jadi calincing ini sanggup mencegah bakteri 14 kali ya pada manusia ya. Misalnya itu seperti patopar bakteri, Santomonas, kemampuan dibuktikan ya teman-teman. Kemudian calincing ini juga dapat mencegah perkembangan tumor asites teman-teman ya, serta model tumor solid lah kita bilang ya. Jadi cukup banyak manfaatnya. Selain mengandung zat asam oksalat, calincing mengandung beta glukopiranosil ya, atau isopitexin, atau karotin, atau asam askorbat teman-teman ya, asam tartrat, asam malik, asam sitrat, sweatsin, dan banyak lagi teman-teman ya. Jadi selain itu ada saponin juga ternyata teman-teman ya, flavonoid, tanin, dan polifenol teman-teman. Jadi teman-teman perlu nih ya, nanti saya kasih tunjuk bagaimana cara untuk mengolahnya. Baik teman-teman, mari kita lihat prosesnya, check it out. Selanjutnya proses teman-teman adalah membersihkan daun calincing ini ya, seperti biasa teman-teman ya. Ya teman-teman, kita rebus ya daun calincingnya. Ini dia teman-teman, daun calincing yang tadinya hijau setelah direbus berubah menjadi warna kuning teman-teman ya. Sudah ekstraksi dia. Teman-teman ya, air rebusan daun calincing ya. Warnanya seperti agak kuning-kuningan, keruh ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman ya, yang namanya tadi itu air daun calincing. Jadi penjelasan sedikit, asam oksalat ya yang ada di dalam calincing. Asam oksalat ini sebenarnya banyak dalam sayuran teman-teman ya, tetapi yang perlu kita ketahui bahwasanya menggunakan atau mengkonsumsi asam oksalat yang berlebihan juga nggak baik, karena bisa menimbulkan risiko pertumbuhan apa ya, ginjal, batu ginjal teman-teman. Jadi mengkonsumsi sebenarnya 1 loki cukup ya, 3 kali sehari cukup teman-teman ya, karena ya, asam oksalat ini luar biasa teman-teman ya. Kemudian baiknya juga asam oksalat ini juga sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tapi seperti yang saya sampaikan, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik ya teman-teman ya. Karena ini ada saponin juga. Saponin itu seperti zat deterjen ya, pembersih, pencuci gitu ya. Jadi licin berbuih gitu teman-teman ya. Jadi kalau kayak deterjen tuh
pasti bersih semuanya. Jangan, karat juga bisa dihilangkan oleh asam oksalat. Jadi itu dia teman-teman ya, saran saya konsumsi yang sewajarnya. Jika ragu bisa konsultasi ke dokter terlebih dahulu teman-teman. Saya coba dulu teman-teman ya. Luar biasa teman-teman ya. Jika channel ini bermanfaat teman-teman, silakan berikan like, comment, dan subscribe ya. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya. Salam rempah hijau, hijau, hijau.